Selamat malam saudara-saudara, kita persiapkan hati kita bersekutu dengan Tuhan melalui renungan malam saat ini. Kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kami memuji kebesaran kuasa dan kasih-Mu, ya Allah. Sebab Engkau Allah yang mempunyai kehidupan kami. Engkau Allah yang terus berperkara di sepanjang kehidupan kami. Malam ini kami kembali rindu untuk membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati kami, sucikanlah hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu berkuasa atas kehidupan kami. Sehingga kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau sampaikan lewat firman ini bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita saudara-saudara dari Injil Yohanes pasal 3, ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 13, percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia." Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tidak sekedar pintar. Dalam perjanjian baru, gambaran ahli Taurat adalah golongan terpelajar, tetapi penuh tipu daya. Di kitab Kejadian, awal manusia jatuh ke dalam dosa ialah karena makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dua hal di atas adalah contoh yang sering menimbulkan kesan jika kepintaran adalah sesuatu yang tidak terlalu positif di mata Tuhan. Apalagi faktanya tidak sedikit akademisi dan intelektual yang menyerang ajaran kekristenan hingga saat ini dengan logika mereka. Sedangkan dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 27 mengatakan bahwa mereka yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang berhikmat. Apakah semua ini menyeratkan bahwa sebagai umatnya kita tidak perlu pintar untuk standar dunia? Jawabannya jelas tidak. Ingat, Paulus pun termasuk intelektual Yahudi.
Di dalam perjanjian lama, tokoh-tokoh seperti Daniel, seperti Yusuf dan Salomo juga dikenal karena hikmatnya. Tak sedikit pula murid Yesus adalah orang terpelajar, Lukas dan Nikodemus. Yang terakhir, bahkan bukan orang Farisi biasa pun perhatikan bagaimana Yesus mengajarnya. Awalnya Nikodemus yang datang kepada Yesus secara diam-diam pada waktu malam bertanya mengenai mujizat yang ia lakukan. Pertanyaannya, mengapa dia harus datang malam-malam? Bayangkan dia seorang anggota dari Sanhedrin, karena malu kepada orang di sekitarnya, harus datang sembunyi-sembunyi kepada Yesus. Dan bertanya kepada Yesus, Yesus langsung menjawab tanpa basa-basi tentang konsep lahir baru. Di sini Nikodemus dengan predikatnya sebagai intelektual ditantang merendahkan diri untuk kemudian lahir baru, lahir kembali. Dan sejak pertemuan rahasia ini di bab berikutnya, kita melihat Nikodemus beberapa kali membela Yesus meski ia tetap dalam status sebagai anggota Sanhedrin. Saudara, lihat bagaimana Yesus secara sendiri pada dasarnya tidak mempermasalahkan jabatan atau intelektualitas Nikodemus atau siapapun. Bahkan dia menyatakan jika seharusnya Nikodemus punya kapasitas untuk tahu lebih banyak akan apa yang ia katakan dalam ayat yang ke-10. Ya, Allah sendiri selalu mengajarkan kita untuk mencari hikmat, kita memiliki pengetahuan, memiliki kepintaran. Namun ada satu segi yang melengkapi pengetahuan itu, ketaatan. Dan ketaatan adalah bicara tentang sikap rendah hati dan tunduk Allah, di bawah otoritas Allah. Seperti kata Albert Einstein, sains, kecerdasan tanpa iman itu lumpuh. Tapi agama tanpa sains itu buta. Mari kita menjadi orang Kristen yang cerdas sekaligus taat kepada Allah dalam sepanjang kehidupan kita. Ilmu yang kita miliki, kepintaran yang kita miliki, kita lakukan dengan tunduk rendah hati di hadapan Allah. Karena itulah sesungguhnya disebut sebagai orang-orang yang tidak sekedar pintar, tetapi berhikmat dan beriman. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa saudara sebelum kita istirahat malam ini. Bapa di sorga, kami kembali bersyukur kepadamu bahwa waktu dan kesempatan yang kau berikan bagi kami untuk bersekutu di sekitar firman malam ini. Biarlah firman ini menjadi bahagian kami, selalu menjadi motivasi bagi kami, sudut dan pedoman sepanjang jalan hidup kami. Kami berdoa kepadamu Tuhan, Engkau menjaga melindungi kami malam ini dalam peristirahatan kami, sehingga kami boleh dibangunkan besok pagi dengan berkat yang bersumber daripada Tuhan. Kami terus berdoa bagi bangsa negara kami, umat-Mu dan seluruh jemaat-Mu yang menyempatkan diri mendengar firman-Mu melalui renungan ini, diberkati dan dijaga, dipeliharakan kiranya oleh Tuhan segenap kehidupan mereka. Bapa di sorga, ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.